Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan ketemu lagi bersama saya di sini. Dan saya berharap kabar kamu baik, sehat dan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kepengen mengangkat satu tema yang berjudul hal baik apa yang akan kamu dapatkan, ya. Jadi sekali lagi, hal baik apa yang akan kamu dapatkan ke depan nanti. Dan ini bersifat timeless, ya, jadi abadi sepanjang waktu, sepanjang masa, dan bisa kamu dengarkan kapanpun. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini baru mendengarkan, meskipun ini video sudah dibuat lama, jadi ini masih berlaku juga, ya, buat siapapun dan kapanpun saat mendengarkan video ini. Oke, nah di sini bersifat pick a card, jadi nanti kita pilih kartu. Jadi buat teman-teman silahkan pilih kartu atau tumpukan kartu. Ada 3 pile atau 3 tumpukan kartu yang sudah terpampang di depan saya, dan di sini ditengarai dengan 3 cincin dengan warna yang berbeda, ya. Oke, jadi sekali lagi, hal baik apa yang akan kamu dapatkan. Jadi kalau biasanya saya membacakan zodiak untuk bulanan, kali ini berbeda. Saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang kepengen mendapatkan kabar baik di waktu-waktu yang akan datang atau dalam waktu dekat, ya. Karena dalam hal ini nanti prediksi-prediksinya ini sesuai dengan energi yang kamu pancarkan, sesuai dengan energi yang kamu dapatkan juga, atau bahkan sebut saja sesuai dengan pesan-pesan dari semesta yang kamu dapatkan juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Langsung aja, nggak usah kelamaan teman-teman, kita bakal memberikan kesempatan buat kamu untuk memilih di antara 1, 2, dan 3, ya. Di sini ada cincin berwarna merah, hitam, kuning, ya. Cincin berwarna merah, hitam, dan kuning. Nah, di kartu di bawahnya ini, ya, masing-masing ini adalah jodohnya, ya. Jadi di sini ada kartu oracle atau oracle card 1, 2, 3, dan masing-masing ini berjodoh dengan ini, dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, di masing-masing tumpukan ini nanti ada 5 kartu. Jadi 5 sama 1, 6. Jadi masing-masing ada 6. Sengaja saya pisahkan seperti ini, ya. Jadi silakan kamu pilih, ya. Kamu boleh juga melihat gambar yang ada di bawah ini, ya. Ada di bawah ini, ya. Jadi saya sebutkan di sini, gambar di sini adalah gambar gunung, volcano, gunung sedang meletus, dan kemudian di file kedua ada gambar laut, ocean, ya. Terus yang ketiga, file ketiga ada gambar serigala, ya, wolf. Jadi silahkan buat teman-teman pilih 1, 2, 3. Oke, silahkan kamu pilih yang mana. Saya akan berikan kesempatan 5 detik dari sekarang, ya. Tutup mata, rasakan. Ini kita sembari belajar energi juga, ya. Sembari belajar energi, sembari belajar intuisi juga. Jadi kamu juga merasakan intuisi, tarikannya kamu akan kemana, ya. File 1, 2, atau 3, atau merah, hitam, atau kuning, ya. Kita berpatokan pada warna cincinnya saja biar gampang. Oke. Tapi intuisi kamu juga saya arahkan juga, karena di sini ada gambar yang jadi pilihan, ya. Sekali lagi, gambar gunung meletus, gambar lautan, gambar serigala, ya. Dan sekali lagi, ini hanya untuk membantu saja supaya intuisi kamu lebih terarah. Oke, meskipun di sini juga sudah ada warna cincin. Oke, silahkan pada hitungan kelima, tutup mata dulu. Oke, sekarang 5 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silahkan buka mata. Baik, kamu sudah pilih filenya. Oke, kalau sudah pilih filenya, berarti saya akan mulai membacakan dari file pertama, ya. Dari file pertama atau kartu atau cincin berwarna merah. Berarti ini kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, kelihatannya dah. Oke, di sini saya bakal baca dulu. Volcano volatility. Saya membacakan untuk
oracle cardnya terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum nanti saya buka kartu yang ada di sini. Oke, sekalian aja deh buka biar seru. Wow, kartunya keren banget. Ini nomor file pertama. Kartunya sangat luar biasa karena di sini banyak arkana mayornya. Geser lagi. Oke. Baik teman-teman, saya baca untuk yang volcano dulu, volatility ya. Jadi maksudnya gini teman-teman, di sini kabar baik apa yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ya, dan dalam waktu beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, atau beberapa bulan ke depan ya. Sehingga paling tidak hal baik. Kenapa saya lebih mengangkat hal baik ya, bukan hal buruk apa yang bakal kamu, bukan begitu. Kenapa seperti itu? Karena saya kepengen kita juga belajar tentang afirmasi, kita belajar tentang visualisasi, kita ya lebih ke afirmasi dan visualisasi. Artinya adalah ketika kita melakukan afirmasi, maka kita sedang menarik sesuatu yang baik itu datang dalam kehidupan kita. Nah, ini saya berharap juga nanti teman-teman tanpa disadari, teman-teman juga ternyata sedang menarik sesuatu ke dalam kehidupan kamu dan itu benar-benar nanti terjadi, ya. Jadi kurang lebih tujuannya ke sana juga. Jadi selain saya bacain, saya membuat readingan ini, saya juga melakukan semacam edukasi dan sekaligus memberikan materi-materi yang terkait dengan afirmasi dan visualisasi. Juga berarti berhubungan dengan the law of attraction atau hukum tarik-menarik, ya, hukum tarik-menarik. Oke, langsung kita baca volcano volatility, ya. Jadi kabar baiknya begini teman-teman. Untuk volcano itu sendiri adalah gambaran, dia adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi itu sedang meletus gitu kan. Nah, gambarannya gini, bahwa ketika gunung meletus itu kan karena dia sudah menumpuk ini energi di dalamnya gitu kan. Lava dan sebagainya di dalamnya itu sudah ketumpuk dan sudah sudah saatnya dia harus dikeluarkan gitu loh. Artinya seperti bom waktu ya. Kalau disimpan, dipendem, suatu hari suatu saat itu bakal meledak dan bakal meletus seperti bukan seperti balon ya. Balonku meletus, bukan seperti gunung meletus gitu loh. Dan ini ngeri gitu kan ketika sudah meletus gitu kan. Maka sebagai gambaran kalau dihubungkan dengan kamu sebagai manusia, gini teman-teman, ketika kamu punya sesuatu, masalah-masalah, emosi-emosi, jangan sampai dipendam, ya, paham ya? Jangan dipendam. Mungkin sekali dua kali, it's okay, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata setiap saat, setiap waktu kamu memendam perasaan-perasaan atau emosional kamu, emosional itu kan, emosi itu kan ada marah, benci, kecewa gitu kan, dendam, sebel dan sebagainya, itu emosi-emosi. Nah, seluruh emosi negatif itu jangan sampai dipendam, karena kalau dipendam ini jadinya seperti ini. Dia bakal jadi meledak dan luar biasa gitu kan. Tapi gambaran dari volcano itu sendiri adalah sebagai gunung berapi. Gunung berapi itu berarti punya power, punya kekuatan ya. Dia punya kekuatan yang sangat luar biasa, dia punya power yang sangat luar biasa ya. Jadi di samping itu, ini volatility adalah suatu keriangan ya, keceriaan, kegembiraan atau keriangan. Nah, jadi keceriaan ini menjadi dasar atau sumber kekuatan di dalam diri seseorang. Jadi buat kamu yang pilih pile pertama atau cincin berwarna merah ini ya. Jadi silakan kamu harus mulai melatih diri untuk tampil ceria, menjaga mood kamu supaya baik gitu kan. Supaya mood ketika mood baik dan itu terbiasa. Kan gini, ada orang yang moody banget gitu kan. Orang yang moody banget, gampang mood-mutan gitu ya. Sebentar ceria, sebentar murung, sebentar bete dan sebagainya. Nah, ini nggak bagus gitu kan. Nah, supaya stabil, maka kamu harus melakukan latihan-latihan agar kamu terbiasa dengan menjaga mood dengan baik.
ya. Jadi kondisi perasaan itu nggak jeglak seperti itu gitu loh. Itu kurang lebih pesannya seperti itu ya, untuk pesan dari Oracle Card atau kartu Oracle. Sebelum nanti kita baca ke kartu-kartu tarot atau kartu klasik tarot. Gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami pemahaman dari kartu pertama. Jadi kamu harus riang, gembira, karena riang, gembira, keceriaan itu adalah sumber kekuatan yang sangat luar biasa dan berenergi positif. Nah, supaya kamu bisa riang dan gembira, otomatis kamu jangan sampai memendam emosi-emosi negatif seperti yang tadi saya bilang. Oke, sekarang kita bakal baca kartu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini kerennya lagi adalah kartu-kartu di pile pertama ini lebih banyak arkana mayornya ya. Dan itu merupakan kartu-kartu penentu, kartu-kartu yang sangat-sangat memiliki energi yang lebih tinggi dibanding kartu yang lain. Ya, tapi gimana pesannya kita lihat. Karena yang jelas ini semuanya pesan baik gitu kan. Cuma nanti di antara pile 1, 2, dan 3 itu pesannya beda-beda teman-teman ya. Saya yakin beda ya, meskipun saya belum buka gitu kan, pasti beda ya. Yang dibuka ada kecuali yang 5, yang 1 kartu oracle-nya sudah kita buka. Jadi pasti beda-beda gitu kan. Karena apa? Setiap pesan dalam kartu tarot itu memiliki makna dan pesan-pesan tersendiri dari setiap gambar, setiap energi yang muncul, setiap energi yang ketangkap itu pasti berbeda. Kalaupun mungkin ada kesamaan tapi nggak sama banget, gitu ya. Oke, teman-teman yang memilih pile pertama, kita lihat ada The Star ya. The Star di sini kabar baik untuk pile pertama ya, yang memilih pile pertama. Kabar baiknya adalah di sini kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Ada keberuntungan yang baik yang datang pada kehidupan kamu, yang datang kepadamu ya. Amin ya, alhamdulillah, disyukuri. Oke, saya minum dulu ya sebentar ya. Alhamdulillah gitu ya. Sorry agak kering tenggorokannya. Jadi The Star itu adalah satu gambaran bahwa kamu akan mendapatkan keberuntungan yang baik ya. Terus selain keberuntungan yang dengan datangnya keberuntungan yang baik, ini membuat kamu menjadi semakin percaya kepada masa depan yang baik juga. Jadi artinya begini, masa depan itu kan suatu kondisi yang akan datang ya, bukan sekarang. Nah, tapi yang perlu kamu ketahui dan pahami adalah kondisi masa depan, kondisi yang akan datang ini adalah sesuatu yang menjadi semacam refleksi atau gambaran dari kondisi sekarang ini. Jadi gini, masa depan, terjadinya sebuah masa depan, kondisi di masa depan nanti itu adalah sebuah hasil dari investasi yang kamu lakukan sekarang ini. Jadi kalau kamu merasa bahwa aku adalah anak yang beruntung, orang yang beruntung, selalu beruntung, mengafirmasikan diri seperti itu, maka investasi yang kamu bangun adalah investasi yang positif dengan energi yang positif. Oke? Jadi kabar baiknya yang besar ini adalah kabar tentang adanya keberuntungan yang bakal datang kepada kehidupanmu, kepadamu, gitu ya. Waktunya bagaimana, Mas Damar, gitu kan? Waktunya setiap orang berbeda, ya, setiap orang berbeda. Jadi kalau misalnya kamu sama-sama memilih kartu pertama atau pile pertama, di antara satu dengan yang lain, itu waktunya berbeda-beda, gitu kan? Semua tergantung kualitas energi, kualitas kamu sendiri, dan kondisi-kondisi kamu sendiri. Karena begini teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa datangnya hal baik, ya, atau sesuatu yang baik yang hadir dalam kehidupan kita, itu kan tidak ada yang kebetulan, ya, tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang ujuk-ujuk, ya, semua adalah tarikan dari kamu sendiri, ya, semua adalah tarikan dari diri kita sendiri. Ini yang disebut dengan the law of attraction, ya. Hal baik itu juga akan kamu dapatkan tergantung dari bagaimana kamu menanam kebaikan-kebaikan atau yang disebut dengan hukum tabur tuai. Kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan menanam kebaikan dari kemarin bahkan dulu, ya, so ini adalah waktu tepat, ya, waktu yang tepat untuk kamu mendapatkan keberuntungan atau memanen hasilnya sesuai dengan apa yang sudah kamu taburkan. Ingat ya, ini adalah hukum tarik menarik, law of attraction,
atau ada hubungannya dengan magnetis di dalam diri kamu juga, ya, ada hubungannya dengan energi, sinyal, frekuensi alam semesta dan sebagainya, ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena saya berharap kamu sudah menanam kebaikan dari dulu. Bahkan saat ini kamu sudah semakin memahami bahwa kebaikan itu akan berbuah kebaikan juga. Oke? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada gambar semacam kayak petunjuk arah, kayak kompas ya, namanya Wheel of Fortune. Di sini gini, kalau tadi kan kartu pertama ini menunjukkan bahwa kamu beruntung, ya, ada keberuntungan yang baik, terus kemudian menjadikan kamu percaya dengan masa depan yang baik. Dalam kepercayaan kamu, di situ kamu meningkatkan kualitas diri dan kamu terus meningkatkan kualitas diri kamu. Nah, Wheel of Fortune di sini ini juga masih berhubungan sekali dengan keberuntungan, ya. Ini bahkan menjadi suatu awal, ya, awal dan akhir gitu kan. Maksudnya gini, awal dan akhir. Awal sebuah perjalanan kamu dengan kehidupan dan keberuntungan kamu yang baik, dan akhir dari masa-masa yang mungkin kurang baik yang sudah kamu rasakan selama ini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, sorry. Oke. Jadi Wheel of Fortune adalah gambarannya seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman ini pantas buat disyukuri gitu kan. Tapi jangan lupa juga tetaplah menanam kebaikan. Nah, yang kamu ambil yang kamu dapatkan sekarang ini juga hasil dari apa yang sudah kamu tanam di masa-masa lampau, di masa-masa lalu gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin gini, ini kan hukum karma teman-teman. Karma itu kan ada karma baik, ada karma buruk gitu kan, ya. Nah, ketika sekarang ini di tema yang sekarang ini, hal baik apa yang kamu dapatkan, ini berarti kamu akan mendapatkan karma baik dari apa yang sudah kamu lakukan. Jadi mungkin yang kamu lakukan adalah kebaikan-kebaikan kecil gitu kan, tapi kamu gak sadar bahwa itu adalah investasi atau kamu menanam sesuatu. Nah, apa yang kamu dapatkan di sini, hal baik yang kamu dapatkan di sini juga tidak langsung besar, tidak langsung dalam bentuk yang besar, dalam bentuk yang seperti yang kamu pengenkan. Misalnya kamu dapat rumah, dapat apa, nggak harus besar, ya. Tapi dari hal-hal yang katakanlah mulai dari hal-hal kecil. Dan itu harus kamu mulai perhatikan. Hal-hal kecil apa, hal-hal baik apa, meskipun itu kecil, tapi harus kamu tetap syukuri. Harus diperhatikan. Jangan sampai diabaikan loh ya. Karena kalau diabaikan, polanya dia akan berhenti karena kamu tidak mensyukuri. Kemudian kartu ketiga setelah Wheel of Fortune, berarti ini awal dan akhir sebuah perubahan keadaan, dan di situ ada roda keberuntungan yang bagus dan kamu akan memulai babak yang baru, baik di bidang pekerjaan kamu, usaha kamu, karir kamu dan sebagainya. Itu berhubungan ke sana, dan ini juga berkaitan dengan finansial juga. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kondisi finansial kamu kurang bagus, insya Allah nanti di sini akan ada perbaikan dan perubahan. Ingat ya, tidak langsung jegrek gitu besar gitu, enggak. Tapi mulai dari hal-hal kecil, dan itu harus kamu perhatikan betul. Kemudian kartu yang ketiga, The Magician. The Magician di sini adalah menggambarkan bahwa ini adalah suatu petunjuk, ya. Petunjuk di mana kamu akan mendapatkan peluang baru. Nah, itu dia, kabar bagusnya seperti itu. Kabar baiknya adalah seperti itu. Hal baiknya adalah seperti itu. Hal baik yang kamu dapatkan adalah kamu mendapatkan peluang, ya, yang tidak disangka-sangka itu datang ke dalam kehidupan kamu. Peluangnya apa kira-kira? Macam-macam, gitu kan? Peluang itu bisa berupa sebuah pekerjaan yang datang ke kamu, ada tawaran bisnis, ada tawaran pekerjaan, ada tawaran job buat kamu juga yang lumayan bagus, gitu kan? Nah, macam-macam. Jadi peluang itu adalah peluang yang sifatnya bermacam-macam dan beragam sekali, gitu ya. Jadi di situ. Kemudian kita melangkah ke Page of Cups ya. Page of Cups, kita lihat. Page of Cups, pesannya, kabarnya adalah lebih kepada hubungan baru. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih jomblo, masih sendiri, atau single parents, ya. Jadi di sini sepertinya kamu akan mendapatkan ketemu dengan seseorang yang kemudian mengarah kepada perjodohan dan itu cocok buat kamu. Amin, ya. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo,
Insya Allah ini ada kabar bagus, ya. Hal baik apa yang akan kamu dapatkan. Untuk yang jomblo berarti kamu akan bertemu dengan jodohmu, ya. Nggak usah berpikir bagaimana caranya bertemu, gitu kan. Nggak usah pokoknya serahkan aja semuanya kepada Tuhan, kepada semesta. Dari semesta sendiri akan mengerjakan, bagaimana cara mengerjakannya nggak usah tahu, gitu kan. Itu udah rahasia Tuhan, rahasia alam semesta juga. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke kartu nomor 5. Ya. Oh ya, di kartu nomor 4 di sini ada tambahan juga. Hubungan baru itu bisa jodoh, ya, bisa rezeki, bisa sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga, ya, semuanya masuk di sini. Jodoh, rezeki, dan sebagainya. Oke, ya. Terus yang penting juga kamu harus mulai semakin mencintai diri kamu sendiri. Oke. Yang kelima, The Emperor. The Emperor di sini juga merupakan gambaran tentang keberhasilan duniawi. Di sini ada orang yang sudah cukup tua, berjenggot, gitu kan. Simbol tua itu adalah sebuah simbol kematangan, simbol kepercayaan, simbol keberhasilan. Nah, di sini ada keberhasilan duniawi yang kamu dapatkan, ya. Dan di situ tidak hanya sekedar duniawi atau keberhasilan secara materi, tapi di situ kamu punya otoritas atau kayak semacam punya kedudukan juga, ya. Jadi buat teman-teman yang sudah berusaha dengan keras, kamu akan mendapatkan semua itu. Ingat bahwa semua itu tidak ada yang tiba-tiba. Tidak ada yang kemudian hadir datang hanya sekedarnya atau tiba-tiba begitu saja, enggak. Semua ada rentetan, ada polanya, ada siklusnya, ada sesuatu yang kemudian membawa semuanya hadir dalam kehidupan kamu. Ya, jadi percayalah bahwa kehidupan itu selalu berpola, selalu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya juga. Oke teman-teman, untuk yang memilih file pertama, saya rasa cukup itu dulu pesannya. Semoga bermanfaat. Itulah hal baik yang kamu dapatkan, ya. Jadi semoga ini memberikan kepercayaan diri buat kamu, memberikan keyakinan, karena ini adalah bentuk afirmasi. Jadi ketika kamu meyakini, kemudian mengafirmasikan, insya Allah dalam waktu dekat, ya, entah itu hari, hitungan bulan, atau minggu, atau tahun, gitu ya, itu bisa langsung kamu dapatkan. Oke teman-teman. Untuk file pertama sampai di sini dulu, kita langsung menuju ke file kedua, ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di file kedua dan sudah langsung saya tata aja biar mempersingkat waktu, nggak kelamaan ya, harus nata-nata dulu gitu kan. Langsung aja biar nggak kelamaan, kita bakal baca untuk file kedua. Kita baca yang oracle kartu dulu ya, kartu oracle dulu. Ocean, Ebb and Flow. Jadi kartu kedua, ini adalah gambaran di mana kamu juga akan mendapatkan hal baik ya. Karena memang temanya adalah hal baik apa yang akan kamu dapatkan. Di file kedua ada ocean, lautan gitu kan. Terus kemudian ada pasang surut, ebb and flow, pasang surutnya laut dan sebagainya. Itu menggambarkan pasang surutnya kehidupan. Nah, langsung aja bahwa pasang surut kehidupan itu pasti dialami oleh setiap orang, termasuk juga buat kamu yang memilih file kedua atau cincin berwarna hitam ini, ya. Jadi kamu mengalami pasang surut kehidupan itu adalah hal yang wajar. Cuman begini teman-teman, kan ada istilah gini, kenapa orang kaya semakin kaya gitu kan, yang sebaliknya yang miskin semakin miskin-miskin aja gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, ini dikarenakan bahwa orang yang kaya dia sudah memahami dan sudah tahu pola-pola untuk mencari rezeki dengan baik, memiliki pola-pola pekerjaan dengan baik, dengan kerja keras, dengan kerja cerdas dan sebagainya, dan dia memiliki pola yang sudah baku, yang kemudian terus dikembangkan. Baku tapi sebagai dasarnya, baku sebagai benang merahnya, kemudian dikembangkan sehingga selamanya atau seterusnya memiliki kreativitas yang selalu berkembang. Itu gambaran aja. Nah, naik turunnya kehidupan kamu pun juga bisa dibuat seperti itu, ya. Meskipun naik turun kehidupan ada, tapi upayakan naiknya juga tidak yang drastis banget, turun juga tidak drastis banget. Tapi lebih kepada naik turunnya itu enak gitu kan. Naik, ya ketika turun pun dalam kondisi turun yang tidak terlalu drastis sehingga tidak terlalu parah gitu kan. Ya, yang dimaksud naik turun juga tidak berarti gelombangnya naik turun, tapi kadang ada masalah-masalah yang muncul tanpa diduga, tanpa disadari. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu wajar
sehingga kamu harus bisa menghadapi situasi naik turunnya kehidupan. Langsung kita baca The High Priestess ya, kartu yang pertama. Pesan dari pile kedua ini untuk teman-teman, hal baik apa yang akan datang kepadamu ya. The High Priestess di sini ini lebih mengarah kepada kamu harus belajar lebih banyak tentang intuisi ya. Jadi kabar baiknya sebenarnya kamu punya intuisi yang sudah ada dalam diri kamu sendiri. Cuman persoalannya adalah ada yang sudah terbiasa melatihnya dan ada yang belum terbiasa sama sekali. Nah, intuisi itu adalah bagian yang ada dalam diri setiap orang, gitu kan? Cuma perbedaannya antara satu dengan lain, ada yang tajam, ada yang tidak. Ya, jadi intuisinya tajam, intuisinya biasa-biasa aja atau tumpul. Nah, bagi kamu yang memilih pile kedua, ini adalah kabar baik karena intuisi kamu termasuk intuisi yang bagus. Maksudnya gini, kamu kalau punya memikirkan sesuatu, itu biasanya sering terjadi. Misalnya kamu ketemu orang gitu kan, kamu melihat orang tersebut, kamu bisa merasakan dari energinya. Misalnya gini, kamu dalam hati bilang, ini orang kayaknya nggak beres deh, gitu kan. Nah, suatu ketika atau suatu hari, bener kejadian bahwa orang itu melakukan perbuatan yang nggak baik, nggak bener atas kelakuannya. Nah, itu artinya bahwa intuisi kamu berarti bekerja dengan baik. Terus kemudian ada lagi misalnya, kamu merasa bahwa ketika berjalan gitu kan, kamu misalnya aku memilih jalan lewat sini aja deh, kayaknya lebih enak lewat sini. Nah, ternyata ketika kamu memilih jalan yang kamu pilih tadi, kamu ketemu dengan seseorang atau sahabat kamu. Nah, itu berarti kan ada intuisi dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contohnya ya, tapi sebagai gambaran dan contoh seperti itu aja. Jadi intuisi kamu bagus teman-teman. Nah, intuisi ini tidak semua orang memiliki kepekaan yang bagus gitu kan. Tapi ketika misalnya kamu punya kepekaan yang bagus untuk kamu yang memilih pile kedua, itu sebagai modalitas kamu untuk kehidupan kamu ke depan dengan lebih baik gitu kan. Karena dengan adanya intuisi itu bisa membuat kamu tenang, membuat kamu bisa melihat sesuatu secara batin gitu kan. Nah, di situ kamu juga harus lebih banyak melihat ke dalam diri kamu sendiri ya. Atas ketenangan kamu, pikiran dan perasaan kamu harus banyak-banyak melihat diri kamu sendiri. Oke. Kemudian kartu yang kedua, ini adalah kartu Arkana Mayor. Di sini ada Death. Death itu secara umum kematian, tapi di sini bukan kematian. Death yang dimaksud di sini adalah lebih kepada kamu, kabar baik buat kamu akan melakukan sebuah transportasi atau perubahan atau semacam pembaharuan. Mungkin kamu tidak menyadari, mungkin kamu belum merencanakan, tapi ada suatu sebab atau suatu hal yang kemudian secara tidak disangka membuat kamu tuh melakukan transformasi diri, perubahan diri dan sebagainya, gitu kan? Misalnya gitu kan, tiba-tiba kamu di kantor, di perusahaan kamu mendapatkan promosi, ya. Itu kan merupakan satu bentuk transformasi diri yang kemudian mungkin datangnya dari orang lain, tapi yang merasakan, yang mengalami adalah kamu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi death itu bisa juga disebutkan dengan lahir atau kelahiran kembali. Maksudnya begini, kelahiran kembali itu adalah berarti hal-hal yang tidak baik, hal-hal buruk sudah kamu tinggalkan, sekarang kamu hijrah kepada hal-hal yang lebih positif dan lebih baik, gitu. Kurang lebih seperti itu. Di kartu ketiga, ya, kartu ketiga di sini ada Seven of Cups. Nah, kabar baik dari kartu ketiga ini menggambarkan bahwa kehidupan kamu ke depan nanti akan banyak pilihan-pilihan dan peluang-peluang yang bagus. Pilihan apa? Macam-macam. Pilihan rezeki, ya. Pilihan pekerjaan, ya, pilihan-pilihan hidup kamu yang selalu baik gitu kan, ya pilihan gitu kan, karena setiap orang itu kan seringkali dihadapkan dengan sebuah pilihan. Nah, tapi pilihan yang datang pada kamu adalah lebih kepada hal-hal baik. Di sini dicontohkan gitu kan, ada orang, ini ada piala dengan macam-macam gambar, ada macam-macam isi, ada perhiasan, ya, ada gambar orang dan sebagainya. Nah, itu menggambarkan bahwa dalam kehidupan kamu ke depan, kamu mendapatkan pilihan-pilihan dan peluang-peluang yang bagus, gitu loh. Dalam hal apa saja, ya. Kalau misalnya kamu belum punya jodoh, bisa jadi ini adalah peluang kamu untuk mendapatkan jodoh. Dan ternyata
kamu banyak pilihan, karena ada banyak orang yang suka sama kamu, gitu kan? Itu gambaran seperti itu. Misalnya bukan jodoh, misalnya mungkin pekerjaan, ada banyak orang yang menawarkan pekerjaan, gitu kan? Sehingga kamu ngerasa bahwa, aku harus memilih nih salah satu. Nah, cuman begini, kartu ketiga ini memang bagus untuk kamu karena kabar baiknya adalah kamu mendapatkan banyak pilihan. Cuman di dalam memilih kamu harus hati-hati, ya. Salah pilih otomatis akan berakibat tidak baik buat kamu. Tapi sebenarnya tidak terlalu seperti itu. Tapi lebih kepada berhati-hatilah agar pilihan yang kamu dapatkan itu betul-betul bagus, gitu ya. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Oke, terus kemudian kartu keempat, di sini ada Four of Wands, ya. Ada 4 tongkat, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 tongkat dengan gambar-gambar karangan bunga, di atasnya ada 2 orang yang sedang merayakan kebahagiaan. Intinya kabar baik yang bakal kamu dapatkan adalah kamu merasakan sebuah kegembiraan, kamu akan mendapatkan hasil dari apa yang kamu upayakan selama ini, dan di situ kamu merasakan kegembiraan dan akan merayakannya, gitu kan? Ya kalau orang Jawa bilang kamu akan melakukan selamatan, gitu ya, selamatan, ya. Jadi selamatan itu bentuk rasa syukur kamu juga, bentuk rasa syukur sehingga kamu merasa bahwa apa yang kamu sudah perjuangkan selama ini sekarang hasilnya kamu nikmati, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, nah terbukti di kartu kelima ini kamu semakin banyak berbagi dengan orang lain. Jadi buat teman-teman yang pilih pile kedua atau cincin berwarna hitam, di kartu kelima kamu akan semakin banyak berbagi. Nah, berbagi itu kan identik dengan memberi, gitu kan? Memberi berarti karena memiliki sesuatu yang lebih, walaupun sebenarnya tidak harus lebih, gitu kan? Tapi memberi itu adalah bagian dari jiwa seseorang yang suka memberi, berbagi dan sebagainya. Tapi di sini digambarkan bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, Six of Pentacles ini menggambarkan bahwa kamu itu punya materi yang cukup lebih, gitu ya, Six of Pentacles. Jadi materi lebih sehingga kamu bisa berbagi kepada orang lain. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pile yang kedua. Mudah-mudahan pesan baik, hal baik yang kamu dapatkan bisa kamu aminkan. Dan ini sekali lagi bisa menjadi sebuah afirmasi. Ya, sekali lagi saya mengajak teman-teman, mengedukasi ke teman-teman bahwa afirmasi itu adalah hal yang sangat penting. Ya, karena gini, apa yang kita inginkan, ya, itu kan ada dalam pikiran kita. Ya, ada dalam pikiran kita. Ketika itu terpancar, terresonansi ke tubuh atau ke dalam perasaan kita, itu jadi gini, energi pikiran itu juga kuat, gitu kan, memancar dengan kuat. Terus kemudian terresonansi ke dalam tubuh kita melalui sistem saraf. Oke? Nah, masuklah ke dalam sel-sel tubuh kita, termasuk ke dalam hati kita. Nah, ketika sudah masuk ke hati, kekuatan hati itu 5.000 lebih besar daripada pikiran, ya. Jadi lebih besar, 5.000 lebih besar daripada pikiran. Jadi artinya di pikiran pun sudah sangat kuat, apalagi terpancar ke hati itu akan lebih kuat lagi. Jadi kekuatannya sampai 5.000 lebih kuat daripada pikiran. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian setelah berbagi, ini pertahankan bahwa kamu terus berbagi, ya. Nah, terus kemudian karena tadi hati kamu memancarkan vibrasi yang begitu kuat, maka apa yang kamu pengenkan cenderung mudah tercapai. Itu bentuk afirmasi, ya. Afirmasi dari pikiran terresonansi ke dalam hati memancar sebagai vibrasi ke alam semesta memberikan kembali kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gambarannya seperti itu, oke? Teman-teman yang pilih pile kedua, silahkan aja diaminkan, semoga itu menjadi sebuah doa yang baik buat kamu juga, oke? Pile kedua cukup, sekarang kita masuk ke pile ketiga, ini kita beresin terlebih dahulu, oke? Oke, teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke pile ketiga untuk kamu yang memilih cincin berwarna kuning, ya. Kita langsung bacakan aja.
Langsung ke kartu Oracle, ya. Ada wolf, serigala, dan insting. Oke, wolf, insting. Itu artinya begini. Teman-teman yang memilih di pile ketiga, itu berarti kamu harus memiliki atau belajar melatih insting kamu, gitu kan? Insting ya kurang lebih sama dengan intuisi, jadi kebatinan kamu, kepekaan hati batin kamu juga, gitu kan? Dimana ketika kamu bisa memiliki insting yang bagus, maka kamu akan bisa memprediksikan hal-hal yang mungkin ke depan nanti bakal terjadi seperti apa. Kamu bisa membaca pola-pola dan juga pesan-pesan alam semesta juga dengan baik, gitu kan. Dan kamu bisa juga jadi tarot reader seperti saya juga nanti, ya. Jadi karena itu dengan berlatih, dengan terus berguru, berlatih dan sebagainya, ada pembelajaran khusus, maka kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi pada prinsipnya setiap orang juga bisa melakukannya. Karena memang pada dasarnya setiap orang punya insting, bawaan insting, gitu kan. Cuman itu tadi bedanya, ada yang peka dan ada yang tidak, gitu kan. Ada yang terlatih dan ada yang tidak. Oke, jadi intinya untuk pesan di kartu di pile ketiga, buat teman-teman yang memilih di pile ketiga, gunakan insting kamu, gitu kan. Jadi jangan hanya sekedar menggunakan logika, tapi gunakan insting kamu agar kamu bisa menangkap sesuatu yang tersirat, gitu kan. Sesuatu yang tidak kamu yang bentuknya abstrak, gitu ya. Pesan semesta, pesan dari Tuhan, bisa kamu tangkap dengan baik, karena ada insting, gitu kan. Nah, insting itu merupakan kayak receiver, ya, menangkap sesuatu yang kemudian bisa kamu kembangkan sendiri, bahwa ini arahnya kemana, tujuannya apa, akan seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pilih pile ketiga, pesannya adalah gunakan insting kamu dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke pembacaan kartu 1, 2, 3, dan 4, 5. Oke, pertama di situ ada The Fool. The Fool berarti di sini kabar baik yang kamu dapatkan, ya. Kabar baik apa yang akan kamu dapatkan adalah kamu akan mendapatkan perubahan dengan melakukan langkah-langkah baru dalam kehidupan kamu. Jadi kalau misalnya selama ini ada sesuatu yang belum selesai-selesai, ada sesuatu yang belum beres-beres, gitu ya, persoalan-persoalan yang nggak selesai-selesai dari beberapa waktu lamanya, di sini sepertinya akan ada titik cerah yang membuat kamu tuh bisa melangkah lebih lebih baru lagi. Ada perubahan yang kamu dapatkan, gitu kan? Perubahan apa? Apa saja, gitu kan? Bisa perubahan keadaan, ya. Keadaan itu biasanya gini, disertai dengan perubahan juga finansial yang lebih baik dan sebagainya seperti itu. Karena gini, finansial atau rezeki itu juga berhubungan sekali dengan kondisi hati dan perasaan. Jadi kalau kondisi hati dan perasaan itu nggak bagus, semrawut, kacau balau, itu otomatis akan berpengaruh kepada rezeki, pada kelancaran pekerjaan juga, pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kamu dengan orang lain juga, banyak sekali. Jadi bisa menyebar ke seluruh aspek kehidupan yang ada di kehidupan kita, ya. Jadi seperti itu. Oke, terus untuk yang kedua, kartu kedua di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles itu biasanya lebih melambangkan ke hal yang berhubungan dengan materi. Itu artinya apa? Bahwa secara materi, kabar baik yang akan kamu dapatkan adalah materi, rezeki kamu akan semakin baik dibanding sebelum-sebelumnya, ya. Karena di langkah awal ini kamu sudah melakukan berbagai macam perbaikan diri, melakukan berbagai macam hal yang tentunya belajar dari kesalahan. Di situ kemudian akan membawa kamu kepada perubahan-perubahan yang semakin membaik sampai pada akhirnya kamu akan mendapatkan hal yang berhubungan dengan finansial, materi atau rezeki, ya, dan itu membaik juga. Di situ kamu akan mendapatkan kepuasan yang sangat luar biasa dan kondisi yang semakin sejahtera. Kabar baiknya seperti itu. Di kartu ketiga, kabar baiknya adalah apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu sudah rintis, di sini akan kamu capai. Akan ada goalnya di sini, ya. Jadi kalau selama ini kamu sudah merencanakan sesuatu, bahkan sudah mengerjakan hal tersebut dengan berbagai macam proses, ya, waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, bahkan biaya.
Di sini kamu akan menemukan sesuatu yang akhirnya akan membuat kamu tuh semakin berjaya, semakin baik dan semakin baik. Oke? Itu kartu ketiga. Jadi perolehan ini kan ada dua tongkat, dan ini sedang pegang semacam bola dunia ya, global ya, bola dunia. Artinya kamu bisa mendapatkan segala sesuatu yang kamu pengenkan dengan mudah. Kartu keempat ada Justice. Justice, kartu keadilan, di mana di sini ada satu orang duduk dengan pegang neraca ya, kayak timbangan begitu, neraca. Ada pegang pedang, pedang itu lambang keberanian, lambang tanggung jawab seseorang gitu ya. Nah di sini berarti artinya adalah apa? Kamu akan mendapatkan situasi dan kondisi yang balance atau seimbang gitu kan. Nah ini ini merupakan pemberian yang sangat luar biasa dari Tuhan, dari alam semesta, dari Tuhan juga, bahwa kamu akan mendapatkan situasi dan kondisi yang seimbang. Seimbang dalam hal apa? Finansial kamu bagus, pekerjaan kamu bagus, pikiran dan perasaan kamu juga damai dan tenang. Nah semuanya seimbang, semuanya balance gitu kan. Jadi untuk kabar baik di file ketiga, kurang lebih di kartu keempat seperti itu. Ya, sekarang kita menuju ke kartu kelima. Kartu kelima di sini ada Nine of Cups, ada 9 piala ya. Piala atau cups ini melambangkan perolehan dan pencapaian. Ya, 9 itu adalah angka tertinggi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka tertinggi dan biasanya angka yang bisa dibilang angka yang keberuntungan ya, angka-angka keberuntungan. Biasanya seperti itu. Nah, Nine of Cups menunjukkan bahwa kamu di sini mengalami sebuah keseimbangan yang bagus tadi, keseimbangan atas emosi yang baik, kondisi situasi emosi dan perasaan kamu yang baik. Kamu selalu mendapatkan kepuasan-kepuasan ya, selalu mendapatkan kepuasan yang baik juga, dan kamu mendapatkan kebahagiaan sejati. Di situ untuk kamu yang mungkin saat ini masih jomblo, bisa jadi kamu juga menemukan segera pasangan kamu dalam waktu yang tidak lama dari sekarang, gitu. Terus kemudian yang kamu single parent juga, kamu akan segera menemukan jodoh kamu juga, ya. Nggak usah bertanya bagaimana caranya. Untuk yang sudah berpasangan, kamu juga akan mendapatkan kehidupan yang semakin baik dalam rumah tangga kamu. Kartu kelima, ini menandakan bahwa ada semacam emosi-emosi yang terpenuhi. Karena gini teman-teman, secara psikologi bahwa ketika ada tuntutan emosi dalam diri seseorang yang tidak terpenuhi, maka lubang-lubang tersebut otomatis masih bolong ya. Artinya dia masih menuntut gitu kan. Ketika dia bertambah umur, otomatis lubang-lubang tersebut tetap meminta haknya untuk dipenuhi. Nah, di sini pemenuhan emosi ini terjadi dan semuanya bisa dipenuhi dengan baik. Sehingga ketika seseorang secara emosional itu bisa terpenuhi, maka kedamaian hati dan pikirannya akan didapatkan, ya, kepuasan dan kebahagiaan sejati. Ya, kurang lebih kabar baiknya seperti itu untuk file ketiga dan untuk teman-teman yang memilih cincin berwarna kuning. Oke? Seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bermanfaat. Sekali lagi ini tidak sekedar reading, tidak sekedar prediksi, tapi di sini kita berlatih bermain energi, karena teman-teman memilih gitu kan, berlatih untuk menajamkan intuisi. Sekaligus kita sedang berlatih juga untuk melakukan afirmasi atau affirmation, di mana afirmasi itu harus dilatih ya. Afirmasi adalah sesuatu yang kita lakukan melalui kata-kata yang positif. Nah, kata-kata yang positif itu dihasilkan dari apa? Dari pikiran yang positif juga, dari mindset yang positif. Jadi kalau tadinya selalu berpikir negatif, pesimis dan sebagainya, maka di sini adalah saatnya teman-teman untuk merubah semuanya menjadi positif, dan kemudian bisa ngebentuk afirmasi yang positif, ucapan yang positif, bahkan disertai dengan visualisasi yang positif. Maka itu artinya bahwa teman-teman sedang melatih diri untuk menarik segala sesuatu yang kamu pengenkan agar kehidupan kamu mulai sekarang dan seterusnya semakin baik dan membaik. Itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan buat kamu yang saat ini mungkin baru saja mampir ke channel Damar Aji, silahkan aja subscribe gitu kan. Nah, karena begini teman-teman, subscribe adalah bentuk
tindakan positif dan baik yang kamu lakukan. Artinya, tindakan baik itu tentu akan menghasilkan atau berbuah hal-hal yang baik juga. Jangan lupa juga, dan ingat kata-kata saya, bahwa buat kamu yang melakukan kebaikan dengan subscribe channel ini, maka dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Oke, saya Damar Aji. Terima kasih dan sampai jumpa.